Hai Sobat Arsip, saya Pradika, penataan arsip dinamis kita. Apakah kalian mengetahui apa itu arsip? Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media, sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Arsip dibagi menjadi dua fungsi, yaitu arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan. Arsip dinamis ada beberapa macam, yaitu arsip aktif, arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan atau terus-menerus. Arsip inaktif, arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Arsip vital, arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip. Sarana dan prasarana apa saja yang kita perlukan untuk penataan arsip dinamis? Sarana dan prasarananya antara lain guide atau sekat, folder, lembar disposisi, filing cabinet, kartu kendali masuk, box arsip, dan kartu kendali keluar. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial penataan arsip dinamis aktif. Langkah-langkah penataan arsip dinamis aktif yaitu 1. Menerima dan meneliti surat masuk. 2. Membuat lembar disposisi dan mengklasifikasi. 3. Membuat kartu kendali. 4. Surat diserahkan ke pimpinan. 5. Pimpinan memberikan arahan. 6. Surat diserahkan ke bidang. 7. TU bidang membuat daftar arsip masuk. 8. Berkas ditata di filing cabinet. Surat masuk diberikan kepada pegawai kearsipan di sekretariat. Pegawai membaca surat, melakukan pengecekan kelengkapan surat, meregistrasi surat, dan memberi cap tanda diterima surat. Selanjutnya, pegawai menulis lembar disposisi surat dan mengelompokkan surat sesuai dengan kode klasifikasinya. Kode klasifikasi arsip dapat dilihat di Perbuk Ciamis nomor 100 tahun 2022. Fungsi utama lembar disposisi ini adalah sebagai alat untuk memberikan instruksi, petunjuk, dan arahan dari pimpinan kepada bawahan mengenai tindakan yang harus diambil untuk menyelesaikan suatu surat. Petugas juga menulis kartu kendali masuk sesuai dengan isi surat. Kartu kendali masuk terdiri dari lembar putih, merah, dan kuning. Lembar merah disatukan dengan surat dan lembar disposisi. Sedangkan lembar putih dan kuning disimpan oleh pegawai di sekretariat. Surat lalu diserahkan kepada pimpinan untuk mendapatkan instruksi lebih lanjut. Pimpinan akan memberikan instruksi kepada siapa surat itu didelegasikan dan ditindaklanjuti. Setelah ada instruksi dari pimpinan, surat langsung diserahkan kepada bidang sesuai dengan disposisi. Selanjutnya, TU mencatat detail arsip ke dalam daftar arsip masuk yang meliputi tanggal, nomor arsip, perihal, pengirim, dan keterangan lainnya. Dengan pencatatan arsip masuk yang tertib, pengelolaan arsip menjadi lebih efektif dan mudah ditelusuri. Sebelum dimasukkan filing cabinet, lembar merah pada disposisi dan surat kendali dipisahkan dari surat. Surat dan disposisi putih dimasukkan ke folder dan ditempatkan sesuai dengan kode klasifikasinya di filing cabinet. Lembar disposisi dan kartu kendali juga ditata sesuai dengan tanggal dan bulan surat. Selanjutnya adalah tutorial penataan arsip inaktif. Langkah-langkah penataan arsip dinamis inaktif. 1. Menyeleksi arsip. 2. Membuat daftar arsip yang akan dipindahkan. 3. Membuat berita acara. 4. Unit kearsipan memeriksa kondisi arsip. 5. Pemilihan arsip. 6.
Pendeskripsian arsip. 7. Memasukkan arsip ke box arsip. 8. Menyusun box arsip ke rak. 9. Membuat daftar arsip inaktif. Langkah pertama, arsip diseleksi sesuai jadwal retensi arsip. Retensi arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip. Jadwal retensi arsip dapat dilihat di Peraturan Bupati Ciamis Nomor 20 Tahun 2024. Langkah kedua adalah membuat daftar arsip yang akan dipindahkan. Pembuatan daftar arsip inaktif bertujuan untuk mengetahui jumlah, jenis, dan kondisi arsip yang akan dipindahkan, sehingga proses pemindahan dapat tertata dengan baik. Daftar ini nantinya akan menjadi dasar penataan arsip di unit kearsipan. Dalam rangka tertib administrasi dan pengelolaan arsip yang baik, setiap kegiatan pemindahan arsip inaktif perlu dilengkapi dengan berita acara pemindahan arsip. Berita acara ini menjadi bukti resmi penyerahan arsip dari unit pengolah kepada unit kearsipan. Berita acara ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai tanda sah bahwa arsip inaktif telah berpindah dan diterima oleh unit kearsipan. Langkah selanjutnya adalah unit pengolah menyerahkan arsip inaktif ke unit kearsipan, dan unit kearsipan memeriksa kondisi arsip. Arsip inaktif kemudian dipilah sesuai dengan kode klasifikasinya, agar mempermudah saat penataan. Arsip dideskripsikan pada label box arsip sesuai dengan kode klasifikasi, dan diberi keterangan deskripsi arsip pada label box. Langkah selanjutnya adalah memasukkan arsip ke box arsip. Arsip inaktif dan daftar arsip inaktif diikat dengan tali rafia dan dimasukkan ke dalam box arsip yang sudah ditentukan. Box arsip ditata ke rak arsip di record center secara rapi, agar memudahkan proses pencarian arsip jika dibutuhkan. Langkah terakhir, pembuatan daftar arsip inaktif. Berdasarkan deskripsi arsip yang disusun secara kronologis per kelompok berkas. Daftar arsip inaktif memuat nomor, kode klasifikasi, jenis arsip, kurun waktu, tingkat perkembangan, jumlah, keterangan, nomor definitif folder dan box, lokasi simpan, jangka simpan, dan nasib akhir, dan kategori arsip. Sekian penjelasan mengenai penataan arsip dinamis aktif dan arsip dinamis inaktif. Semoga bermanfaat dan ditindaklanjuti. Saya Pradika, undur diri. Terima kasih. Salam arsip.